Bab 211 Langit dan bumi berbagi kesedihan yang sama. Binatang kecil itu menangis sedih, mengguncang kuat-kuat Xiao Chen yang sedang batuk darah, dan menolak untuk pergi sendirian apapun yang terjadi. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati di sini. Binatang kecil seputih salju itu tidak mendengarkan nasihat Xiao Chen. Matanya yang besar bersinar, dengan air mata, dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Xiao Chen. Zukuan melindungi Xiao Chen di dalam dengan sinar cahaya berwarna-warni membawa Xiao Chen di punggungnya dan terbang ke langit lagi. Ia berusaha mati-matian untuk keluar, bergegas keluar dari ruang terbatas ini. Karena kamu telah terjebak, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Budak harimau itu mencibir, dengan ekspresi muram, dan cakar hantu itu merobek binatang kecil itu diblokir kembali. Setelah dipukul dengan keras ke tanah, binatang kecil itu memandang Xiao Chen yang sedang batuk darah dan berteriak dengan sedih. Sekali, dua kali, tiga kali. Meskipun ia sekuat monster seputih salju dengan potensi tak terbatas, ia menderita luka parah saat terkena benturan. Ia hampir tidak bisa menghadapi satu demigod dengan kekuatan magisnya, tapi ia bisa mengalahkan 6 demigod pada saat yang sama, tampaknya masih terlalu lemah dan belum dewasa. Seolah bertanya kenapa, wajah Keke berlinang air mata saat dia melihat semua orang. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini begitu kejam dan bersikeras untuk membunuh mereka. Dengan mentalitas polosnya saat ini, masih terbilang sulit untuk memahami kompleksnya hati manusia. Binatang kecil itu mencoba yang terbaik untuk melindungi Xiao Chen dan menolak untuk melepaskannya. Ia merintih dan membunuh wanita tua itu di udara. 6 tuan setengah dewa menghalangi langit, tanpa emosi di mata mereka. 4 tuan dari keluarga Hai hanya bertanggung jawab untuk membatasi 4 penjuru, dan yang utama adalah budak harimau dan pelayan harimau. Hanya keluarga Hu di dunia tengah yang berani menyinggung klan naga di hutan belantara selatan. Darah macan putih mengalir di keluarga macan. Menurut legenda, nenek moyang mereka adalah Kaisar Suci Macan Putih dengan pola ketuhanan pemberian dewa. Dia pernah mengalahkan klan naga di zaman kuno. Sang Buddha mampu mundur dalam 3 pukulan, dan kekuatannya tak terduga. Cahaya ilahi 7 warna bersinar, dan kekuatan magis klan naga yang luar biasa berkembang dengan kecemerlangan yang cemerlang, menyapu budak harimau dan pelayan harimau di depan. Cici Hunu menembakkan cahaya berbentuk cakar harimau, dan bilah cahaya itu merobek ruang seperti senjata ajaib sungguhan, mengeluarkan suara guntur yang memekakkan telinga, menyebabkan turbulensi yang hebat di dunia. Tiger Warrior langsung menembakkan pedang cahaya berbentuk bulan sabit, yang juga mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah ada ribuan pasukan yang berlari kencang, dan dunia bergejolak. Keluarga telah menerima laporan mereka, dan telah mengeluarkan perintah rahasia. Jika ada kesempatan, binatang kecil seputih salju ini tidak akan pernah diizinkan muncul di dunia ini lagi. Binatang seputih salju harus dilenyapkan. Keluarga Hu jarang sekali mengeluarkan perintah seperti itu, yang cukup menunjukkan tabu terhadap Keke, karena nenek moyang sudah bisa menebak asal-muasalnya dari uraian tersebut. Cahayanya bersinar terang, dan terjadilah tabrakan besar yang hening. Tidak ada fluktuasi energi destruktif yang meletus keluar, tetapi titik di tengahnya seperti semburan matahari yang terik alam semesta. Cahaya bintang tampak memusnahkan, akhirnya kembali ke kehampaan yang gelap gulita. Duel semacam ini adalah yang paling berbahaya. Jika ada kesalahan, ia akan terhapus. Jejak darah tumpah dari sudut mulut binatang seputih salju itu dan terbang keluar Chen dengan sinar cahaya berwarna-warni dan tidak membiarkannya terluka. Meskipun kuat, memiliki bakat luar biasa,
dan memiliki kekuatan magis yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Ia menghadapi dua dewa di lapangan. Anda harus tahu bahwa ini adalah ladang yang didirikan oleh 6 dewa. Jika Anda berdiri di dalam, Anda sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Binatang kecil seputih salju tidak dapat mematahkan kekuatan penyegelan 6 dewa apapun yang terjadi. Setelah hantaman keras di tanah, Xiao Chen bergerak dengan susah payah, batuk seteguk darah, memegangi binatang yang terluka parah itu di pelukannya, dan memandang ke 6 dewa di langit dengan tenang. Xiao Chen Qiang menelan seteguk darah dari batuknya, dan berkata dengan tenang, bunuh 2 jiwa dan 7 jiwaku, dan tinggalkan secercah sisa jiwa di depan makam harimau putih selamanya. Biarkan binatang kecil seputih salju itu pergi. Aku datang ke sini hanya untuk itu. Kenapa? Mungkin biarkan saja. Jika kamu membunuhnya, klan naga tidak akan membiarkanmu pergi. Ada klan naga di hutan belantara selatan, dan keluarga Hu memiliki nenek moyangnya. Siapa yang bisa membedakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Pelayan itu tidak tergerak. Di kejauhan, di atas kastil keluarga Dugu, seorang lelaki tua berambut abu-abu membawa pedang besi. Dia berdiri diam di kehampaan dan melihat ke arah ini. Dia menghela nafas dalam diam dan berkata pada dirinya sendiri, seharusnya pedang itu tidak muncul dunia ini. Klan naga menentangnya, penuh dengan kegembiraan, ketakutan dan kebencian, dan sulit untuk memahami Raja Naga. Tidak kurang dari 4 naga kecil dalam bentuk naga leluhur. Namun, ini binatang kecil tidak perlu dibunuh oleh naga dari Pulau Naga. Datang ke daratan, barang antik tua di hutan belantara selatan harus membuat beberapa gerakan. Tapi sekarang, binatang kecil itu melarikan diri dari hutan belantara selatan bahwa barang antik tua itu telah menutup mata dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Petik 2. Suara pahatan di udara terdengar, dan wanita tua serta budak harimau itu juga takut sesuatu akan terjadi. Cahaya dingin merenggut dari dalam langit dan menabrak Xiao Chen dan binatang kecil seputih salju. Keke melepaskan diri dari pelukan Xiao Chen dan bergegas ke langit untuk menemui wanita tua itu. Dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, cahaya warna-warni menyapu langit berulang kali, dan binatang kecil itu menyerang dengan keras, mencoba mengobrak-abrik ladang semua orang. Namun, hasilnya bisa ditebak. Keke masih sangat muda, meski memiliki potensi yang tak ada habisnya, masih mustahil untuk melawan 6 dewa sendirian kepulan asap dan debu. Xiao Chen menggerakkan tubuh yang terluka itu dengan susah payah dan merangkak perlahan, meninggalkan bekas darah di belakangnya. Dia mengeluarkan bulu dewa berwarna-warni dari pakaiannya, meletakkannya di tubuh Keke, dan berkata kepada orang-orang di udara, kamu mengabaikannya. Yang mulia klan naga, apakah Anda masih ingin menyimpan dendam dengan klan Phoenix? Saya tidak menginginkan apapun, saya hanya ingin Anda melepaskannya. Saya dapat membuatnya bersumpah untuk tidak membalaskan dendam saya, Anda dapat menyimpannya saja. Sebuah kehidupan, apa yang lebih teliti daripada membunuhnya? Nenek moyang kita tidak takut pada naga tua dari hutan belantara selatan. Bulu dewa penyelamat klan Phoenix hanyalah sebuah bantuan yang melambangkan nama keluarga, dan sebenarnya tidak sama pentingnya dengan yang kamu pikirkan. Sekarang, bahkan jika dia ingin Keke melarikan diri sendirian, Xiao Chen diam dan menatap langit dengan dingin. Siapa yang bisa menyelamatkan dia dan Keke? Klan naga, tampaknya sangat kejam. Mengapa dia tidak muncul padahal seharusnya muncul? Akankah Sekte Abadi mengambil tindakan? Harapannya terlalu tipis. Meskipun Yan Qingcheng menunggu nasibnya karena dewa penghancur iblis, bagaimana mereka bisa menjadi musuh beberapa negara adidaya demi murid mat? Untuk sekte besar, tidak mungkin membuat keputusan seperti itu. Hei,
Keke memanjat dengan lemah, berusaha keras melindungi Xiao Chen dengan cahaya ilahi warna-warni, dan sekali lagi membawanya ke langit. Bang! Cahaya ilahi menyala, dan binatang kecil itu dipukul dengan keras dan jatuh dengan keras ke tanah. Lepaskan aku. Hei! Keke menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, dengan air mata berlinang. Meskipun ia juga batuk darah, ia tetap dengan keras kepala menggendong Xiao Chen di punggungnya tubuh muda, dan melayang ke langit lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Entah berapa kali, dia dirobohkan secara brutal oleh wanita tua itu. Keke tidak memiliki kekuatan lagi. Sekarang, binatang kecil itu, yang awalnya seputih batu giok, telah sepenuhnya diwarnai merah dengan darah, tetapi ia masih dengan keras kepala membawa Xiao Chen di punggungnya dan bergegas ke langit lagi dan lagi, menolak untuk melakukannya, melepaskan. Xiao Chen yang tidak pernah menangis merasakan sudut matanya basah. Xiao Chen, yang tidak pernah percaya pada surga atau takdir dan hanya percaya pada kekuatannya sendiri, kini mulai mengeluarkan darah dari hatinya dan terus berdoa agar binatang kecil seputih salju itu bisa melarikan diri hidup-hidup. Wow, binatang kecil itu merintih. Ia benar-benar kehilangan kekuatannya dan jatuh ke dalam genangan darah seperti Xiao Chen. Namun, ia masih merangkak ke arah Xiao Chen dengan keras kepala dan keras kepala, berharap untuk menggendongnya di punggungnya dan melarikan diri lagi. Namun, setelah berusaha keras dalam waktu yang lama, binatang kecil itu hanya menjulurkan cakarnya dan tidak dapat menyapu cahaya warna-warni tersebut. Akhirnya, ia menjerit dengan sedih dan merangkak ke sisi Xiao Chen dengan susah payah, merintih terus-menerus dan matanya kabur karena air mata. Xiao Chen mencoba yang terbaik untuk memegangnya di pelukannya. Tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Dia hanya menatap dingin ke arah budak harimau dan pelayan harimau di udara. Tolong, mohon, maafkan saya, wanita tua itu tersenyum sinis, seolah dia gila. Ada banyak tekanan di hatinya. Macan putih kecil meninggal, dan keturunan langsung dari keluarga Hu juga meninggal di sini. Dia mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Penghinaan diam-diam, Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Kalau begitu kalian semua pergi ke neraka. Wanita tua itu paling membenci penampilan Xiao Chen. Dia bergegas turun dari langit, telapak tangan kanannya seperti pisau, merobek kekosongan dan menebas ke arah Xiao Chen dengan keras. Hei! Keke membuka mata besarnya dengan lemah, menatap Xiao Chen untuk terakhir kalinya dengan enggan, dan kemudian bergegas dengan tegas, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bergegas menuju wanita tua itu. Namun, ia bahkan tidak bisa memancarkan sinar cahaya warna-warni, jadi bagaimana ia bisa melawan wanita tua setingkat setengah dewa? Suara gemetar kekanak-kanakan terakhir dari binatang kecil itu datang dari langit, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Pisau palem wanita tua itu memotong tubuhnya dengan parah, darah berceceran, dan kemudian sinar cahaya berwarna-warni menerangi seluruh langit, dan ada warna-warna yang indah di mana-mana cemerlang, sebagian besar kota Tiandi terang benderang. Meskipun hati Xiao Chen sekuat besi, dia langsung menangis. Itu adalah rasa sakit yang memilukan. Dia jarang meneteskan air mata sejak dia masih kecil. Saat ini, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dia bisa menjadi hari yang sangat rapuh. Sebelum binatang kecil itu akhirnya menyerang wanita tua itu, ekspresi enggan terakhirnya selamanya tertancap di hati Xiao Chen. Suara kekanak-kanakan itu sepertinya masih melekat di telinganya. Binatang kecil yang lucu, binatang kecil yang rakus, binatang kecil yang tidak bersalah, binatang kecil yang lincah, binatang kecil yang berbagi hidup dan mati, tiba-tiba mati seperti in.
Xiao Chen sangat marah karena kesakitan sehingga dia melihat ke langit dan berteriak seperti binatang yang terluka. Di kejauhan, segumpal suara seruling yang sunyi melayang di udara, merengek tertiup angin, seperti burung kukuk yang menangis minta darah di bawah terik matahari, atau seperti requiem sedih neraka di senja hari. Aku tidak menginginkan hasil ini, Xiao Chen patah hati dan menangis. Dia menengadah ke langit dan berteriak dalam genangan darah. Aroma harumnya menyeruak, kelopak warna-warni beterbangan di udara, pecahannya sebening kristal batu giok, dan ada hujan bunga di langit. Kemudian suara nyanyian Buddha Zen mulai terdengar, dan suara halus pembacaan sutra kuno di langit benar-benar menyelimuti seluruh ruangan. Kemudian himne apokaliptik juga dibunyikan pada saat yang bersamaan, dan kehancuran sepertinya datang dari zaman kuno. Terakhir, ada suara pengorbanan kuno, yang sepertinya datang dari ruang dan waktu, dan sangat menyedihkan. Sinar cahaya warna-warni menyelimuti seluruh dunia, dan bunga-bunga berjatuhan. Semua orang merasa ngeri. Setelah binatang kecil itu dibunuh, hal itu menyebabkan fenomena aneh di dunia, yang tidak dapat dipahami. Legenda mengatakan bahwa hanya sedikit orang, seperti Buddha dan Lao Tzu, yang merupakan setengah dewa leluhur, yang mengalami fenomena aneh semacam ini di langit dan bumi ketika mereka terbunuh dalam kehidupan sebelum mereka menjadi Buddha dan mencerahkan diri mereka sendiri asal-muasal binatang seputih salju ini. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Membuat langit dan bumi berduka bersama dan membuat ribuan bunga menangis bersama. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut, terutama budak harimau, yang merasa sangat kedinginan. Binatang kecil macam apa yang dia bunuh? Hal itu justru membuat dunia berduka, dan hal-hal aneh pun menimpa dunia. Aku tidak ingin hidup selamanya, aku hanya ingin hidup bersama. Aku tidak berjuang untuk 100 kehidupan, aku berjuang hanya untuk 1 kehidupan. Aku tidak meminta keabadian, aku hanya menginginkan hidup ini, aku akan mengorbankan jiwaku untuk menanggung ribuan nyawa dalam kesulitan dan penderitaan, hanya untuk menukar nyawa seekor binatang kecil. Kata Xiao Chen pada saat ini, dia dengan sungguh-sungguh bersumpah dan berdoa kepada dewa leluhur yang dulu tidak diketahui telah meninggal. Suara itu bergema dengan jelas ke seluruh dunia dan menyebar ke sebagian besar kota Tiandi. Wanita tua itu bahkan lebih ketakutan dan gemetar, dan dia akan membunuh Xiao Chen. Sejak ribuan bunga jatuh dan suara Buddha, suara kehancuran dunia, dan suara pengorbanan muncul, dia tahu bahwa dia mungkin telah menyebabkan masalah besar. Tubuh binatang kecil itu tidak jatuh ke tanah dan sepertinya menghilang. Ada 7 pancaran sinar yang melayang di langit, masing-masing melompat seperti naga leluhur, dan akhirnya melesat menuju pohon setinggi palem. Pohon suci 7 warna setinggi telapak tangan mekar dengan cahaya suci yang menyilaukan, membuat segala sesuatu kehilangan warnanya, dan kemudian turun perlahan. Wanita tua itu sangat ketakutan sehingga dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas mendekat. Namun, pohon suci berwarna-warni itu tampaknya memiliki kekuatan yang besar dan tak terbatas, menerobos semua rintangan, dan cahaya terang yang dipancarkan menyapu wanita tua itu dalam sekejap. Pohon kecil itu perlahan mendarat di tangan Xiao Chen yang berada dalam genangan darah, dan cahaya warna-warni bersinar dan menari. Dalam keadaan kesurupan, dia sekali lagi mendengar kata-kata kekanak-kanakan dari makhluk kecil itu, "Ba." Hati Xiao Chen dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa, dan dia menangis. Bab 212 Persatuan. Bunga-bunga yang berguguran berwarna-warni, dan kelopaknya terus-menerus melayang ke bawah, jernih, seperti benang sari suci bunga peri yang layu, dan mereka melayang satu demi satu nyanyian Zen, nyanyian penghancur dunia, dan suara pengorbanan, tidak ada habisnya. Aku tidak ingin hidup selamanya,
aku hanya ingin hidup bersama. Aku tidak berjuang untuk 100 kehidupan, aku berjuang hanya untuk 1 kehidupan. Aku tidak meminta keabadian, aku hanya menginginkan hidup ini, aku akan mengorbankan jiwaku untuk menanggung ribuan kehidupan dalam kesulitan dan penderitaan, hanya untuk menukar nyawa seekor binatang kecil. Suara itu bertahan lama, gema antara langit dan bumi. Pohon suci berwarna-warni berkedip-kedip, membuat telapak tangan Xiao Chen hampir transparan, dan sedikit cahaya suci menyelimuti Xiao Chen dalam genangan darah. Sinar cahaya membuat malam seterang siang hari, dan langit dan bumi menangis bersama. Kematian binatang kecil itu menyebabkan langit dan bumi menjadi berbeda, mengguncang seluruh kota Tiandi, namun mereka merasakan kesedihan di hati mereka, yang tidak dapat mereka jelaskan atau pahami dengan jelas. Ini adalah setengah adegan tingkat dewa leluhur. Sejak zaman kuno, orang yang dapat membuat benda aneh turun dari langit dapat dihitung dengan jari, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya ras binatang seputih salju, dan banyak orang sudah merasakan kedinginan di hati mereka. Banyak orang mulai berdiskusi bahwa akar penyebab kekacauan ini adalah kematian harimau putih kecil, dan semuanya terjadi karenanya. Keluarga harimau Zongtu terlalu mendominasi. Harimau putih kecil mati dalam kompetisi pertarungan binatang buas. Siapa yang bisa kita salahkan? Karena kamu berpartisipasi dalam kompetisi, kamu harus sadar dan bersiap untuk kekalahan. Aturan binatang itu kompetisi pertarungan dengan jelas menyatakan bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Anak-anak berusia 3 tahun memahami kebenarannya, tetapi mereka ingin membalas dendam setelah kejadian tersebut, yang sangat tidak masuk akal dan tidak tahu malu. Petik 2. Semuanya terjadi karena keluarga yang tidak tahu malu ini, yang membuat Tuhan marah. Keluarga Hai juga bukan orang baik. Takut pada keluarga Zongtu Hu, dia malah bertengkar dengan mereka dan mendorong menantunya untuk dibunuh oleh orang. Luar kekacauan ini tidak dapat diredakan dengan kematian binatang kecil itu. Setelah sumpah diambil, Xiao Chen tampak terdiam, diam-diam menatap pohon kecil di tangannya, tanpa emosi apapun di matanya. Sinar cahaya warna-warni telah menyelimuti dirinya, dan titik akupuntur yang didewakan di tubuhnya sama mempesona seperti bintang. Pada saat ini, mereka mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan energi kehidupan yang agung melonjak untuk memperbaiki tubuh yang sekarat. Meski diam, Xiao Chen menangis dalam diam, ia tidak tahu apakah ia bisa melihat makhluk kecil nakal itu lagi. Meski pohon suci berwarna-warni itu sepertinya telah menyerap 7 esensi keke, siapa yang bisa mengatakan bahwa itu benar? Di dunia ini, pohon suci berwarna-warni bergetar, seolah-olah seekor binatang kecil bernapas di alam mimpi yang damai. Hati Xiao Chen juga bergetar. Cahaya pohon suci berkomunikasi dengan energi kehidupan yang tersembunyi di gua dewa utamanya, dan tak lama kemudian dia menjadi seluruh tubuh. Bermandikan cahaya yang indah, pembuluh darah yang rusak disambungkan, kulit dan daging yang rusak sedang disembuhkan, tulang yang patah sedang ditata ulang. Kulit kristal berkilau dengan sedikit cahaya, dan semua noda darah dan bekas luka di mana-mana. Tubuhnya terguncang. Cahaya warna-warni itu seperti api ilahi. Terbakar, Xiao Chen sepertinya terlahir kembali dari api, dan energi kehidupan memenuhi tubuhnya kembali, masih tidak muncul. Baik budak harimau maupun pelayan harimau memiliki ketakutan di dalam hati mereka. Menghadapi situasi aneh di dunia ini, mereka semua memiliki firasat buruk. Bahkan jika mereka baik-baik saja sekarang, mereka mungkin akan mendapat masalah di masa depan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya bergegas menuju Xiao Chen bersama-sama. Pedang cahaya berbentuk cakar harimau menebas leher Xiao Chen, mencoba membunuhnya. Bunga-bunga yang berguguran beterbangan, dan kelopaknya seperti riak.
Dengan pohon suci 7 warna di tangan Xiao Chen sebagai pusatnya, awan bergolak, cahaya dan kabut tebal, dan pancaran 7 warna berbeda berkedip-kedip, dan mereka tersapu dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik budak harimau maupun penjaga harimau sangat ketakutan. Mereka terbalik sejauh puluhan meter dan membeku di langit, lalu menyerang ke arah Xiao Chen lagi. Pohon suci berwarna-warni terlepas dari telapak tangan Xiao Chen dan benar-benar naik ke udara, menyapu seberkas cahaya besar seperti lampu ekor komet. Jika budak harimau dan pelayan harimau tidak bergerak begitu cepat, mereka akan melakukannya, mungkin harus membayar harga tertentu untuk ini. Meski begitu, mereka akan membayar harga tertentu. Terkejut dengan perasaan senang sesudahnya, energi dan darahnya melonjak, dan dia hampir jatuh ke langit. Cahaya menyala, dan pohon suci berwarna-warni itu mendarat lagi, melayang di hati Xiao Chen dan bergetar terus-menerus, lalu seolah meleleh dan memasuki tubuh Xiao Chen. Pada saat ini, pohon suci itu terbentang di tubuh Xiao Chen seperti pohon anggur suci, akarnya menembus ke anggota tubuhnya dan ratusan uratnya. Daun giok hitam, daun giok putih, daun jasper, dan daun giok emas terus bergetar, menggoyangkan kelima organ dalamnya. Keenam organ dalamnya terpantul dalam cahaya yang jernih. 9 titik akupuntur yang didewakan, seperti 9 harta karun, dihubungkan dengan pohon suci yang berwarna-warni. Semuanya dihubungkan oleh akar pohon kecil, bersinar cemerlang. Tubuh Xiao Chen mekar dengan ribuan warna keberuntungan dan 10.000 sinar lampu. Air mata mengaburkan mata Xiao Chen. Pohon harta karun binatang kecil itulah yang menyelamatkannya, tapi di manakah binatang kecil itu? Benarkah di pohon suci? Bisakah itu muncul kembali di dunia? Hatinya setajam pisau. Pada saat ini, Xiao Chen merasa bahwa dia dan pohon suci memiliki takdir yang sama. Pohon suci 7 warna terhubung ke 9 titik dewa, ditanamkan di organ internalnya, dan berakar di anggota badan dan pembuluh darahnya, seperti akar spiritual kehidupan. Secara umum, dia menjalin hubungan yang tidak terpisahkan dengannya. Dia melambaikan telapak tangannya dan seberkas cahaya terbang dengan sapuan klan naga, kurungan. Semua orang di tempat kejadian sangat terkejut, dan ekspresi banyak orang sangat jelek. Bagaimana Xiao Chen, yang terluka parah dan sekarat, bergabung dengan Xiao Su dan menguasai kekuatan magis keke? 6 dewa di tempat kejadian, kecuali budak harimau dan pelayan harimau yang berani membunuh keke. Beberapa lainnya datang untuk membunuh Xiao Chen. Sekarang orang yang ditakdirkan untuk mati ini mengalami pertemuan seperti itu, yang segera membuat mereka duduk tegak. 6 dewa di udara mengelilinginya dalam sekejap, dan lapangan menyebar, menjebak Xiao Chen di tanah. Masalahnya telah mencapai titik ini, dan mereka tidak bisa membiarkan Xiao Chen pergi. Hanya dengan membunuhnya sepenuhnya mereka dapat menghilangkan masalah secara permanen. Xiao Chen membuka sayap langit abadinya, membubung ke langit dengan seluruh kekuatannya, dan menggunakan pedangnya untuk menyapu ribuan pasukan, memancarkan kecemerlangan cemerlang yang tak ada habisnya. Sebanyak 17 tingkat cahaya ilahi menyapu budak harimau dan pelayan harimau seperti kekuatan yang luar biasa. Budak harimau dan pelayan harimau bahkan lebih kejam. Gelombang energi berbentuk harimau putih menyerbu masuk seperti inkarnasi di luar tubuh, dan pedang ringan menembus kehampaan untuk melawan kekuatan supernatural. Besar klan naga, langit malam seterang siang hari dalam sekejap, dan gelombang energi melonjak ke segala arah. Gelombang udara menjungkir balikkan banyak rumah di dekatnya. Ini adalah benturan kekuatan supernatural yang hebat, pertarungan kekuatan yang hebat. Xiao Chen terkejut dan jatuh ke tanah, tetapi tubuhnya tidak terluka dan dia menatap ke langit dengan dingin. Hunu dan yang lainnya terkejut. Bagaimana Xiao Chen bisa melawan mereka?
Bahkan jika dia menguasai kekuatan magis binatang kecil itu, tidak mungkin memaksanya melakukan situasi seperti itu. Anda harus tahu bahwa ketika lapangan diselimuti udara, sulit bagi binatang kecil untuk bersaing dengan mereka. Sekarang Xiao Chen hanya meminjam kekuatan magis. Kenapa dia lebih kuat dari binatang kecil seputih salju? Faktanya, Xiao Chen terkejut pada awalnya, tetapi setelah berpikir sebentar, dia mengerti bahwa sekarang bukan hanya kekuatan binatang kecil itu, tetapi juga energi agung yang terkandung dalam pohon suci berwarna-warni, serta kekuatan dari pohon suci berwarna-warni, 9 titik ilahi di tubuhnya. Jadi bagaimana jika kamu mengendalikan kekuatan magis binatang kecil itu, bisakah kamu menerobos ladang dan melarikan diri? Budak harimau itu menatap Xiao Chen dengan ganas dan rasa takut. Niatnya terus meningkat, karena takut terjadi hal buruk. Xiao Chen memandangnya dengan acuh tak acuh dan terus menyerang, mencoba menerobos penyumbatan 6 dewa. Dalam duel hidup dan mati, tabrakan sengit, Xiao Chen bisa mengguncang lapangan, tapi dia tidak bisa menerobos. 6 dewa di langit sedikit tidak sabar. Meskipun mereka tidak terkalahkan, mereka sangat ingin menyingkirkan Xiao Chen dalam waktu sesingkat mungkin. Karena Xiao Chen memiliki pohon suci di tubuhnya, orang harus khawatir tentang siapa tidak tahu apakah akan ada perubahan yang tidak terduga. Pertahanan lebih dari cukup, serangan tidak cukup. Xiao Chen menghela nafas dalam hati. Saat ini, dia hanya menguasai kurungan dan sapu di antara kekuatan magis klan naga yang hebat. Ia ingin segera membunuh 6 orang di depannya. Meski pohon suci itu memasuki tubuhnya dan menguasai kekuatan magis keke, Xiao Chen tetap tidak bisa melawan 6 orang di udara dan hanya bisa menopang dirinya sendiri di tanah. Apakah aku akan mati di sini pada akhirnya? Hati Xiao Chen berangsur-angsur tenggelam. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan bantuan asing. Di antara orang-orang yang dia kenal, hanya iblis dan Lan Nuo yang memiliki kekuatan ini, tetapi air yang jauh tidak dapat memadamkannya, haus akan kedekatan. Pada saat ini, suara seruling yang berkabut dan sedih datang dari arah, dan suara seruling yang sedih tiba-tiba berhenti, dan cahaya pedang, seperti peri terbang dari luar langit, menembus langit dan melesat ke arah lapangan yang ditentukan oleh 6 orang, setengah dewa. Seperti bintang yang jatuh ke bumi, seperti lautan luas yang bergulir kembali ke 9 langit, pedang ini begitu kuat. Cahaya pedang merobek lapangan dalam sekejap, dengan keras memotong sebuah lorong. Tidak ada yang menyangka orang sekuat itu akan campur tangan. Dengan pedang yang menakjubkan, dia menembus lapangan dan merusak keseimbangan. Xiao Chen memiliki bakat bertarung yang luar biasa, dia melonjak ke langit dalam sekejap, dan kekuatan magis klan naga, sapu bawah, menebas secara horizontal, dan cahaya ilahi mencapai langit. Menyapu lebih dari selusin pancaran energi menakutkan dari Hunu, Husi, dan lainnya, dia bergegas keluar lapangan dalam sekejap, berdiri di langit, melihat dalam-dalam ke arah asal suara seruling, lalu melirik, dengan dingin semua orang yang hadir. Dengan sayap undet terbentang, Xiao Chen bergegas dalam sekejap, cahaya ilahi menyapu, dan budak harimau itu langsung terlempar ke belakang. Budak harimau menjadi marah. Tanpa ladang yang dibuat oleh 6 dewa, dia tidak akan mampu melawan kekuatan magis besar dari binatang buas kecil itu. Dia berteriak dengan marah, "Siapkan ladang dengan cepat, dan kita tidak boleh membiarkannya dia melarikan diri. Malam ini sudah diputuskan, kami ingin membunuhnya." Sebenarnya, siapa di antara 6 orang yang bersedia melepaskan Xiao Chen? Dia mengatakan itu pasti sebuah bencana. Bagaimana bisa Xiao Chen membiarkan mereka terjebak? Dia terbang melintasi langit seperti naga dan melarikan diri ke kejauhan. "Kejar! Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri,"
kita harus membunuhnya. Bunga-bunga yang berjatuhan di langit berangsur-angsur menjadi semakin sedikit, dan nyanyian Zen, lagu-lagu penghancur dunia, dan suara pengorbanan semuanya menghilang. Seperti angin dan kilat, Xiao Chen melarikan diri dari kota Tiandi dan melarikan diri ke hutan belantara selatan yang dipenuhi jutaan pembuluh darah terpencil. Meskipun keenam dewa mengejarnya dari dekat dan menggunakan segala macam metode, mereka perlahan-lahan kehilangan pandangan terhadap Xiao Chen di hutan liar. Xiao Chen mencibir lagi, dan akhirnya menghindari keenam orang itu secara diam-diam, kembali ke jalan semula, dan menyelinap menuju kota Tiandi. Pembunuhan besar-besaran. Ini adalah dorongan hati yang tak terpadamkan di dalam hatinya. Meskipun dia tahu yang terbaik adalah melarikan diri saat ini, dia tidak dapat menahannya. Jika dia tidak dapat membunuh budak harimau dan pelayan harimau, dia merasa bahwa dia tidak dapat melakukannya menghadapi Keke. Binatang kecil itu tidak bisa mati sia-sia. Sekarang pergilah ke kota dan buat kekacauan. Orang-orang dari keluarga Hai di kota masih mencari. Xiao Chen bertemu dengan sekelompok orang dalam sekejap. Kekuatan magis besar klan naga, sapu bawah, menyerang dengan kejam, langsung menghancurkan orang-orang ini, itu bisa menangani orang-orang ini. Seseorang datang. Dia di sini. Xiao Chen kembali bertarung lagi. Tidak perlu mereka berteriak, Xiao Chen telah membunuh mereka dan langsung bergegas menuju keluarga Hai. Pisau palem menebas secara horizontal, dan 7 atau 8 orang langsung terpotong menjadi 2. Darah menyembur kemana-mana dalam sekejap. Xiao Chen mencari Hai Yunsui dan Hai Fanyun di tengah kerumunan, kepalanya terbang secara diagonal, gelombang darah muncrat, dan jalanan berlumuran darah. Tidak menemukan Hai Yunsui dan Hai Fanyun, Xiao Chen melonjak ke langit dalam sekejap, bergegas keluar dari kota Tiandi lagi, dan bersembunyi di kegelapan kehampaan yang tak berujung. 6 dewa yang bergegas ke hutan belantara bergegas kembali. Keempat tuan dari keluarga Hai sedang gelisah pada saat itu. Di antara 20 orang yang baru saja meninggal, 7 atau 8 tuan dari alam Guang Shizang meninggal, kehilangan. Keempat orang tersebut mengabaikan budak harimau dan pelayan harimau dan bergegas ke segala arah untuk mengumpulkan anggota keluarga. Saat keempat orang itu bergegas pergi, Xiao Chen bergegas masuk diam-diam dari kejauhan, datang dan menyerang budak harimau itu. Sialan, baik budak harimau maupun pelayan harimau sangat marah dan berbalik untuk membunuh Xiao Chen. Harus dikatakan bahwa kekuatan magis klan naga sangat kuat. Setelah menghindari budak harimau, Xiao Chen dengan ganas menyapu budak harimau itu dalam satu gerakan. Membuka sayap langit abadinya, dan didorong oleh kekuatan pohon suci 7 warna, dia bergerak secepat kilat dan mengejarnya lurus ke atas. Cahaya ilahi menyala, dan dengan sapuan, Xiao Chen memadamkan cahaya ilahi. Budak harimau itu melawan, tetapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dengan suara pecah, cahaya ilahi bergetar, dan Xiao Chen bergegas maju melawan lusinan pecahan cahaya ilahi milik budak harimau itu. Darah, puff, berceceran, dan Xiao Chen menghancurkan telapak tangan kanan budak harimau itu dengan pukulan telapak tangan. Dia mengayunkan pisau palemnya lagi, mencabik-cabik lengan bawah budak harimau itu. Pelayan harimau yang mengejar di belakangnya sangat marah, tapi dia tidak bisa. Penyela. Matan berada di luar jangkauan. Ah, budak harimau wanita tua itu berteriak, dan terbang mundur dengan seluruh kekuatannya, menyingkirkan Xiao Chen. Tetapi ketika Xiao Chen menghindari pelayan harimau di belakangnya, dia masih melancarkan tendangan. Cahaya ilahi yang menyala-nyala hampir memotong leher budak harimau wanita tua yang sedang terbang menjauh memotong. Dengan cara ini, Xiao Chen pergi tanpa menoleh ke belakang.
Dia tahu jika mereka berdua bersatu, dia harus membayar mahal jika ingin menang, jadi dia hanya bisa menyerang saat mereka terpisah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Teriak budak harimau itu, dengan wajah garang dan mata yang galak. Dia menatap sosok yang menghilang di kejauhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak boleh membiarkan anak ini menjadi orang jahat. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya malam ini. Dia dan Husi mengejarnya. Mundur jauh dengan satu pukulan, inilah strategi Xiao Chen. Pada saat ini, dia memasuki kota Tiandi lagi, dan targetnya adalah satu-satunya dewa dari keluarga Hai. Cahaya ilahi sangat cemerlang, dan kekuatan magis klan naga yang besar, teknik pengurungan, tersapu, langsung menjebak lelaki tua itu di dalam. Meskipun itu tidak dapat sepenuhnya menahannya, itu jelas sangat memperlambatnya, seolah-olah dia sedang bergerak maju dalam rawa. Cahaya ilahi menyapu satu demi satu, 36 cahaya ilahi berturut-turut, dan Xiao Chen akhirnya menjebak lelaki tua itu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen bergegas secepat kilat, berbalik dan mengayunkan kakinya, dan menyapu. Cahaya yang menyala-nyala menerangi seluruh langit, membuat semua orang merasakan fluktuasi energi di area ini. Darah, puff, berceceran, dan lengan pria kuat yang baru saja memasuki alam setengah dewa ini meninggalkan tubuhnya dalam sekejap. Tendangan keras itu awalnya ditujukan ke pinggang dan perut pria kuat di udara ini. Xiao Chen ingin membelahnya menjadi dua, tetapi manusia setengah dewa itu memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat. Dia mampu memblokirnya dengan tangannya. Saat lengannya hancur, Xiao Chen membalikkan punggungnya ke dewa dan menghantam dadanya. Tanpa menahan diri, dia membanting siku kanannya ke belakang. Cahaya berdarah, puff, muncul, dan bersamaan dengan teriakan, dada dewa itu benar-benar roboh dan dia berjalan mendekat. Xiao Chen menendangnya ke belakang tanpa menoleh ke belakang, lalu berjalan pergi. Kepala manusia hancur dan mayatnya jatuh ke langit. Xiao Chen sangat berbakat dalam bertarung dan memiliki pengalaman yang kaya dalam duel hidup dan mati. Satu-satunya perbedaan adalah budidaya dan kekuatannya. Sekarang dia telah secara singkat memperoleh kekuatan ilahi dari pohon suci dan dapat memainkan naluri bertarungnya secara penuh. Xiao Chen, kamu pantas mati. Saat Xiao Chen berhasil melarikan diri dengan satu pukulan, Hai Fanyun dan seorang lelaki tua bergegas ke ketinggian, meraung marah dari belakang, dan mengejarnya. Aku tidak menyangka kamu, Hai Fanyun, sudah masuk ke ranah kendali udara. Oke, aku akan mencatatnya. Pada saat yang sama, harap diingat bahwa aku pasti akan mengambil kepalamu dan kepala putrimu. Hai Yun Sui, suara itu menghilang, Xiao Chen menghilang ke langit gelap di kejauhan. Xiao Chen tidak berani masuk jauh ke kota Tiandi, dan hanya menunggu kesempatan dalam kehampaan yang gelap, karena dia sedikit khawatir. Dia tahu betapa menakutkannya keluarga besar itu tuan di alam keabadian benar-benar muncul. Hal-hal, dia akan benar-benar mati kalau begitu. Haruskah kita mundur saja? Namun, dia sangat tidak rela dan kesal karena Keke terbunuh. Jika dia tidak membalas dendam dan melarikan diri sejauh ini, dia akan merasakan sakit di hatinya seperti terkoyak. Tapi, keabadian, mungkin memang ada master alam keabadian di kota. Mereka adalah eksistensi yang tidak bisa ditantang. Apakah mereka benar-benar harus mencari tempat untuk berlatih dan bertahan selama bertahun-tahun sebelum mereka bisa membalas dendam? Xiao Chen merasa sangat frustrasi dan tidak nyaman. Apakah kamu menginginkan kekuatan? Aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi ada satu syarat. Sebuah suara iblis tiba-tiba terdengar di hati Xiao Chen, menggoda dia untuk membuat pilihan. Aku juga bisa memberimu
Suara lain tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, dengan kekuatan iblis yang tak terkatakan, di dunia ini, semuanya adil. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus terlebih dahulu bayar ke depan. Buatlah keputusan dengan cepat. Pohon suci klan naga tidak akan tinggal di tubuhmu untuk waktu yang lama. Ini benar-benar adil. Yang aku butuhkan hanyalah kamu. Ayo kita lakukan pembunuhan besar-besaran. Basuh kota kaisar dengan darah. Dua setan menggoda. Bab 213 Sifat berdarah manusia. Segel besi hitam dan tombak dewa emas yang tersegel di tangan Xiao Chen ternyata memiliki roh, dan suara itu dibuat oleh mereka. Apakah kamu ingin balas dendam? Aku akan memberimu kekuatan yang tak terkalahkan. Di hadapan kekuatan absolut, apakah itu kebenaran, moralitas, atau keinginan gelap, semuanya mudah dihancurkan seperti kaca kristal. Segala sesuatu di dunia ini adalah ilusi. Di hadapan kekuasaan absolut, tidak ada yang bertahan selamanya. Apakah Anda ingin bisa mengendalikan dunia sesuka Anda? Saya bisa memberi Anda segalanya. Selama Anda punya kekuasaan, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dan mendominasi segalanya. Iblis sedang menggoda, dengan kekuatan iblis yang terus bergema di hati Xiao Chen, mencoba membimbingnya selangkah demi selangkah menuju lautan nafsu. Xiao Chen mendengarkan dengan tenang sampai waktu yang lama berlalu sebelum dia tiba-tiba berkata, "Karena kamu memiliki begitu banyak kekuatan magis dan maha kuasa, mengapa kamu perlu membuat kesepakatan denganku?" Begitu kata-kata ini keluar, kedua iblis itu langsung terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah situasiku sendiri. Aku terjebak sendirian, jadi aku membuat kesepakatan denganmu." Xiao Chen terdiam beberapa saat dan berkata, "Berapa harga yang harus saya bayar? Sekarang Anda memiliki nasib yang sama dengan pohon suci, Anda dapat mengendalikan awan 7 warna di dalamnya. Yang harus Anda lakukan adalah mengorbankannya untuk saya. Korbankan 7 warna itu awan bagiku. Dia tidak sekuat yang kamu kira. Aku pasti bisa melakukannya. Aku akan membantumu membunuh semua musuh demigod. Tidak peduli apapun demigod itu. Mereka sama lemahnya dengan semut di depanku. Bahkan jika mereka membunuh yang abadi, mereka bahkan tidak akan mengganggu." Kedua iblis itu sebenarnya mulai bertengkar. Semua orang menginginkan cahaya ilahi warna-warni di pohon suci. "Aku tidak setuju dengan kondisimu." Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi dan langsung membuka sayap langit abadinya dan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan segel besi hitam dan tombak ilahi emas, tetapi kondisi mereka tidak dapat diterima oleh Xiao Chen. Kemungkinan besar Keke bersembunyi di pohon suci berwarna-warni. Tuhan tahu, sesuatu yang tragis akan terjadi, dan dia tidak sanggup menanggung akibatnya. Apakah kamu baru saja mundur? Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam binatang kecil itu? Seorang manusia lahir di dunia ini. Ketika dia marah, dia menjadi pembunuh para dewa, dan ketika dia marah, dia mandi darah para dewa. Apakah dia masih bisa dianggap laki-laki ketika dia hidup dengan cara yang memalukan? Xiao Chen, aku mengabaikan mereka sama sekali. Kupikir ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mencium dua senjata ajaib ke tubuhku, tapi sekarang saya tahu bahwa saya telah menarik dua setan serakah. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa telah memasuki negeri fantasi, dengan gunung-gunung besar tak berujung menjulang ke langit, tanah luas itu sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Langit dikelilingi oleh awan putih, dan beberapa istana surgawi berdiri di dalamnya awan. Dalam sekejap, Xiao Chen terbang ke awan, dan tombak dewa emas serta segel besi hitam muncul di depannya,
dan mereka berada di depan menara langit. Aku tidak ingin membuat kesepakatan denganmu. Xiao Chen tidak panik sama sekali. Dia berdiri dengan tenang di awan dan memandangi istana surgawi yang megah dengan tenang. Pada saat ini, segel besi hitam itu sebesar gunung, tergantung di langit, memberikan rasa penindasan yang sangat besar kepada orang-orang seperti lautan luas, begitu berat dan besar, menimbulkan bayangan besar di awan, memancarkan warna hitam pekat terang, dan bertahan pada saat yang sama. Langit D. Dipenuhi kabut hitam. Tombak Dewa Emas itu seperti puncak besar yang dimasukkan ke langit, juga tinggi dan tidak bisa dilihat sampai ujungnya, melayang tepat di atas istana surgawi. Cahaya Dewa Keemasan membuat istana tak berujung di bawahnya bersinar terang, dan itu sepertinya berkomunikasi dengan miliaran orang di langit. Sama mempesonanya dengan ribuan bintang. Apakah kamu khawatir mengorbankan awan ilahi yang berwarna-warni akan menyebabkan keputusasaan dalam membangkitkan binatang kecil itu? Binatang kecilmu sudah benar-benar mati. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu akan sia-sia. Daripada melakukan ini, lebih baik melakukannya buat kesepakatan dengan kami, balas dendam, dan jaga jiwanya beristirahatlah dengan damai. Semuanya adil. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar terlebih dahulu. Suara besar bergema di 9 langit, dan 2 suci kuno senjata itu seperti raksasa abadi, dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah tragedi besar itu, Xiao Chen tampak sangat tenang bahkan dalam menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Dia terdiam lama sebelum berkata, "Apa asal-usulmu? Apakah kamu tidak percaya pada kekuatan kami?" Senjata suci itu sebesar gunung raksasa, dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Segel besi hitam sepertinya terperangkap dalam ingatan jangka panjang, dan ada keyakinan yang tak terkatakan pada perubahan kata-kata. Dahulu kala, aku menghancurkan kehidupanku sebelumnya menjadi daging, membuat jiwanya sulit untuk bersatu kembali, 800 tahun. Apakah menurutmu aku kuat atau tidak? Tombak Dewa Emas juga bergetar, dan tak terkendali untuk jatuh ke dalam ingatan kuno, dan kemudian mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Aku pernah memakukannya Buddha ke puncak Tongtian di kehidupan sebelumnya. 49 hari, dia mengeluarkan seluruh darah Buddha dan meninggal. Meski baru saja mengalami tragedi yang menyayat hati, Xiao Chen tetap merasa kaget dengan keberadaan 2 artefak suci tersebut, asal-muasal mereka terlalu hebat. Setelah beberapa saat, perang tragis macam apa yang terjadi di masa lalu. Kamu memang kuat, tapi yang lebih kuat adalah orang yang memerintahkanmu. Xiao Chen menolak lagi dan berkata, "Aku bilang aku tidak ingin membuat kesepakatan denganmu. Bahwa kedua senjata suci itu tidak akan pernah digunakan. Pulau Naga mengikuti, dan target mereka hanyalah pohon suci. Namun, mereka telah memasuki pohon suci sebelumnya dan tidak menemukan apapun, jadi mereka ingin mencari cara lain. Kalau begitu mari kita ubah kondisinya." Segel besi hitam mengeluarkan suara gemuruh dan berkata, "Aku akan menukar 100 tahun hidupmu untuk mendapatkan kekuatan Midnight. Setengah tahun kehidupan dengan imbalan setengah hari kemuliaan adalah cara paling mewah untuk membakar kehidupan." Ah! Xiao Chen menghela nafas. Golden Divine Halberd juga berkata, "Kesepakatan yang sangat adil. Anda dapat melakukan banyak hal di tengah malam. Orang biasa memiliki umur 80 tahun, dan kultivator di alam metamorfosis memiliki umur 1 tahun 160 tahun. Praktisi alam kesadaran memiliki masa hidup 240 tahun. Jika Anda membayar kami masing-masing 100 tahun hidup, dikurangi 21 tahun hidup yang telah Anda habiskan, Anda masih memiliki 19 tahun hidup untuk disia-siakan. Petik 2. Kamu terlalu serakah. Karena kamu bisa melakukan apa saja,
mengapa tidak memintanya sendiri? Xiao Chen merasa bahwa kedua senjata suci itu benar-benar seperti setan. Jika memungkinkan, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Segala sesuatu di dunia ini seperti semut di mata kita, dan tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Suara perkasa tombak Dewa Emas mengguncang langit. Jika aku memiliki kekuatan, aku pasti akan melelehkan 2 potong besi busuk sepertimu. Xiao Chen merasa bahwa ini adalah 2 senjata pembunuh, bukan senjata suci. Segel besi hitam diselimuti kabut hitam, melepaskan tekanan agung dan berkah. Terserah Anda apakah akan berdagang atau tidak, kami tidak akan memaksa Anda. Tombak Dewa Emas juga berkata, jika Anda percaya diri, sisa 19 tahun kehidupan sudah cukup, dan 19 tahun sudah cukup untuk menembus alam langit. Pada saat itu, masa hidup baru akan meningkat. Xiao Chen terdiam sejenak, lalu setuju tanpa apapun penyesalan, saya bersedia menerima kesepakatan ini. 19 tahun. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke wilayah Yukong dalam tahun ini, alasan utama yang memaksa Xiao Chen untuk setuju adalah darah pria itu, akan sulit baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Melarikan diri bisa memberimu kehidupan baru, dan perlahan-lahan kamu bisa membalas dendam nanti, tapi jelas ada peluang di depanmu, dan melarikan diri lagi bukanlah hal yang akan dilakukan pria. Melihat bahwa dia setuju tanpa ragu-ragu, kedua prajurit jahat kuno itu mulai membujuknya. Sebenarnya, kamu bisa menukarnya dengan pohon suci 7 warna. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi pohon itu akan meninggalkan tubuhmu dan tidak bisa kamu gunakan untuk waktu yang lama. Tidak mungkin memperdagangkan pohon suci. Xiao Chen dengan tegas menolak. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. 200 tahun hidup adalah beban yang tak tertahankan bagi siapapun. Jalur kultivasi sangat sulit, dan hidup bukanlah sesuatu yang bisa kamu sia-siakan sesuka hati. Bahkan jika kamu masuk ke istana kekaisaran dalam waktu 19 tahun, alam kosong, tetapi ketika Anda menyerang alam nirwana dan keabadian yang lebih sulit, Anda jauh lebih lemah daripada yang lain, dan waktu lebih ketat daripada yang lain. Apakah itu sepadan untuk binatang kecil yang mati? Itu sepadan. Xiao Chen hanya mengucapkan satu kata. Meski terlihat diam, hatinya merasa sangat sedih. Binatang kecil itu rela menyerahkan nyawanya demi dirinya. Mengapa tidak menyerah setelah 200 tahun hidup? Saya tidak mengerti. Kedua senjata ganas itu mengeluarkan suara gemuruh. Karena aku laki-laki, dan aku tidak ingin gairah di hatiku padam karena ini. Xiao Chen berkata dengan tegas, silakan mulai berdagang. Itu, berdagang dengan kehidupan 200 tahun. Tidak mungkin memberi Anda terlalu banyak kekuatan. Balas dendam dan penyelamatan jiwa sudah cukup, tetapi pertumpahan darah di kota Tiandi masih jauh dari cukup untuk menumpahkan darah kota Tiandi. Saya hanya perlu menyingkirkan beberapa musuh. Oke, transaksi dimulai, bakar hidupmu, tuangkan esensi ke telapak tanganmu. Cahaya kehidupan bermekaran di langit, dan sinarnya sinar cahaya melonjak ke arah telapak tangan Xiao Chen, membuat ruangan ini sangat indah dan terindah. Namun bunga kehidupan bermekaran, membakar energi kehidupannya sendiri, cahaya ilahi menerangi seluruh langit malam, melampaui bintang-bintang di langit. Xiao Chen berdiri di kehampaan di luar kota Tiandi. Cahaya yang menyilaukan bersinar ke segala arah, menyebabkan banyak pembudidaya di kota Tiandi segera merasakannya. Dalam cahaya suci kehidupan yang mekar, rambut hitam panjang seperti air terjun Xiao Chen dengan cepat layu. Warnanya berubah dari hitam pekat seperti tinta menjadi abu-abu, dan akhirnya berubah menjadi putih salju. Rambut seperti salju, meski kulitnya tidak berubah keriput, namun tidak sebening dan berkilau seperti dulu.
Meski badannya yang seperti baja lurus dan tegak, masih terlihat bekas cuaca yang sudah lapuk bertahun-tahun. Rambutnya seputih salju dan penampilannya tetap tidak berubah, tetapi matanya yang tajam setajam pisau telah banyak meredup, dan keseluruhan tubuhnya tampak jauh lebih lapuk dan kuyu. Tidak ada depresi, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah ketekunan. Ketika semuanya selesai, Xiao Chen berdiri di langit melawan angin, memandang dengan acuh tak acuh pada 5 dewa yang bergegas ke arahnya. Budak harimau itu mencibir dengan sinis dan berkata, tidak ada gunanya merasa cemas setelah. Malam beruban, Xiao Chen, kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Meskipun dia mengatakan ini, dia memiliki sedikit keraguan mengelilingi mereka seperti ini, itu pasti karena dia. Wanita tua yang mengandalkanku tanpa ampun menyerang dan berkata, kamu menjadi tua sebelum kamu tua. Bahkan jika tidak ada yang membunuhmu, kamu tidak akan segera mati. Pelayan itu juga berkata dengan murung, hei, aku sudah tua, kamu sudah setengah sia-sia, kamu telah berlatih sepanjang jalan. Ini tidak cocok lagi untukmu, izinkan aku mengirimmu kembali ke barat malam ini. Berkata dengan tenang, keinginanku tidak mati, hatiku tidak layu, hatiku tidak hilang. Ini adalah transformasi terbesar dalam hidupku, kemunduran itu hanya penampilan, yang terlahir kembali adalah hati seorang kultivator sejati. Aku bersumpah untuk membunuh kalian berlima hari ini. Kata bayangan itu, dan 5 dewa memblokir langit di 5 arah dan bergerak menuju Xiao Chen. 5 cahaya ilahi yang menyala-nyala menyerbu ke arah Xiao Chen pada saat yang sama. Mustahil bagi 5 dewa untuk menunjukkan belas kasihan dan memiliki niat untuk membunuhnya. Mata redup Xiao Chen tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang memikat. Kekuatan magis klan naga menyapu 10 arah, dan sinar cahaya warna-warni menyapu dalam sekejap, menghancurkan 5 arah cahaya ilahi. Kelima dewa tampaknya agak sulit dipercaya bahwa Xiao Chen tidak terpengaruh oleh mereka di bidangnya, dan serangan serta kekuatan membunuhnya begitu dahsyat. Bunuh, bunuh, titik. Kelima orang itu berteriak serempak, masing-masing menggunakan kekuatan besar mereka untuk menyerang Xiao Chen. Budak harimau menunjukkan 3 inkarnasi eksternal dan membunuh Xiao Chen. Masing-masing sama jahat dan ganasnya seperti wanita tua, memancarkan energi kuat yang mengguncang seluruh langit. Budak harimau menunjukkan kekuatan magis, transformasi leluhur. Dia awalnya adalah tubuh manusia, tetapi karena leluhurnya adalah kaisar suci harimau putih dan memiliki darah klan harimau putih yang mengalir, dia mengolah tubuh harimau putih yang sebenarnya. Saat ini, ia berubah menjadi harimau putih raksasa yang panjangnya 7 atau 8 meter, ia menengadah ke langit dan melolong seperti guntur dari langit, mengguncang langit bergegas menuju Xiao Chen. Seorang setengah dewa meninggal di keluarga Hai, dan sekarang ketiga orang ini semakin membenci Xiao Chen. Salah satu dari mereka berubah menjadi kabut hitam dan menyatu dengan langit malam, meniupkan angin kencang dan menyapu ke arah Xiao Chen. Tubuh pria itu terus bertambah besar, dan dia menjadi seperti raksasa, tingginya 15 meter. Kekuatan magis, Vajra yang tidak dapat dihancurkan, yang menakutkan ini begitu kuat dan tak terhentikan sehingga dia menamparkan Xiao Chen dengan tangan besarnya yang menutupi langit. Orang lain mengubah tubuhnya menjadi pedang, dan sepertinya ada ribuan pedang dewa yang menyerang di langit, membentuk susunan pedang yang menyala-nyala dan menyelimuti Xiao Chen. Kelima dewa tersebut mengambil tindakan pada saat yang sama tanpa syarat. Momentumnya begitu besar sehingga membuat khawatir semua pembudidaya di kota Tiandi. Memikirkan binatang kecil yang melarikan diri dari hutan belantara selatan dan datang untuk menyelamatkannya, tetapi mati secara tragis di kota Kaisar, Xiao Chen seperti binatang yang terluka, dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan.
Putihnya rambutnya seperti salju, dan matanya tegas. Dalam sekejap tombak Dewa Emas muncul di tangannya, dan niat membunuh melonjak ke langit. Banyak bunga di hutan liar di tanah layu dalam sekejap, membuat seluruh tian di kota terasa dingin. Datang dan terima nasibmu. Xiao Chen menari tombak Dewa Emas, matanya memancarkan sinar cahaya sepanjang 2 kaki, rambut putihnya menari dengan liar, dan dia bergegas ke arahnya dengan tombak dewa seperti dewa kematian. Di masa lalu, ada pendekar pedang tak tertandingi dengan energi pedang setinggi 3 rib. Kaki, dan dia bisa memindahkan 9 langit dengan 1 pedang. Namun, pada saat ini, Xiao Chen tampaknya memiliki momentum seperti itu. Tombak ilahi, yang dikenal sebagai jiwa prajurit pembunuh, membangkitkan aura pembunuh yang melesat menembus langit itu, dan itu tidak dapat dihentikan. Tombak pembunuh di tangan Xiao Chen menyapu segala arah. Yang pertama dari 3 inkarnasi Hunu terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Harimau raksasa yang ditransformasikan oleh petugas harimau meraung dengan tragis, dan telinga harimau yang besar dipotong, darah menyembur keluar, menodai langit dengan darah. Setengah dewa keluarga Hai yang berubah menjadi kabut hitam lengannya dipotong dalam sekejap, berubah menjadi tubuh aslinya, mundur dengan panik, dan bunga darah besar menyembur ke langit. Keluarga Hai berubah menjadi manusia setengah dewa dalam formasi pedang. Lusinan pedang panjang hancur di kehampaan, menampakkan wujud aslinya. Lusinan lubang darah muncul di sekujur tubuh. Pria yang berubah menjadi raksasa dari keluarga Hai bergerak paling cepat dan terbang ratusan meter di udara. Namun, luka mengerikan masih terbuka di dadanya, dan darah tumpah ke langit. Xiao Chen memegang tombak Dewa Emas dan menyapu 10 penjuru, langsung memaksa mundur semua dewa yang menyerang. Dia tidak membuang waktu dan menyerang demigod keluarga Hai yang paling dekat dengannya dan bisa membentuk formasi pedang. Tombak tajam bersinar dengan cahaya dingin, dan aura pembunuhnya membuat seluruh langit sedingin musim dingin yang parah. Formasi pedang satu kata menjebak 10 arah. Teriaknya, ratusan lampu pedang bergegas menuju Xiao Chen, dan dalam sekejap cahaya pedang yang tak tertandingi membanjiri arah itu. Namun, itu hanya sesaat, tombak Dewa Xiao Chen terangkat, dan api pembunuh emas meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ada semburan suara pecah di langit, dan ribuan lampu pedang terpotong-potong dalam sekejap. Demigod keluarga Hai terkejut, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Tetapi Xiao Chen tidak memberinya kesempatan ini, dia menunjukkan sayap abadinya dan bergegas secepat kilat. Sedingin sura, cahaya dingin melintas di matanya. Tombak emas di tangannya menebas, dan kepala berdarah terbang keluar. Darah mengalir ke langit, dan mayat tanpa kepala jatuh ke langit. Dalam waktu singkat, Xiao Chen memegang tombak pembunuh dan memenggal kepala seorang dewa. Berdarah dan gila, Xiao Chen berteriak sedih dan marah. Memikirkan kematian Keke, dia tidak bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Tanpa berhenti sejenak, Xiao Chen bergegas menuju budak harimau dan penjaga harimau yang paling dibencinya. Kedua inkarnasi budak harimau bergegas menuju Xiao Chen dari kiri ke kanan, menciptakan 2 gelombang energi yang dahsyat, melonjak seperti 2 gelombang raksasa. Xiao Chen tidak takut dan bergegas ke depan. Cahaya hitam menyala di tangan kirinya, dan segel besi besar tersangkut di tangannya, dan dia menghantamkannya ke 2 inkarnasi. Suara keruntuhan bergema di langit, dan energinya melonjak. Kedua inkarnasi itu hancur berkeping-keping di tempat, dan budak harimau itu memuntahkan darah dan mundur. Mata Xiao Chen meledak dengan cahaya dingin, dan dia bergegas menuju harimau putih besar yang menghalanginya. Dia menebas secara horizontal dan vertikal dengan tombak ilahi di tangannya, dan cahaya dingin kemasan berayun melintasi langit ke segala arah.
melambaikan tombak di angin langit. Harimau putih tidak bisa melawan sama sekali, sehingga ia menjelma menjadi sosok yang baik hati dan ingin melarikan diri dari medan perang. Tapi bagaimana Xiao Chen bisa memberinya kesempatan? Dia berubah menjadi pelangi yang menghancurkan langit dan dengan cepat mengejarnya. Bilah tombak yang dingin menerangi langit, dan pada saat yang sama menyinari wajah tua pucat dari pelayan harimau itu. Tubuhnya gemetar, dan dia mencoba yang terbaik untuk berbalik dan menyerang Xiao Chen. Din, jin dan kejam, hati Xiao Chen sekeras besi, wajah tampannya setajam pisau tidak goyah sama sekali, matanya yang dingin bersinar dengan cahaya dingin yang kejam, dan tombak dewa di tangannya menusuk dengan keras. Darah, puff, berceceran, tombak emas menembus pelayan harimau dalam sekejap, dan darah mewarnai langit yang dingin menjadi merah. Ah, teriak Xiao Chen ke langit, rambut putihnya menari-nari dengan liar, dan dia bergegas maju dengan pelayan harimau yang sedang berjuang di pelukannya. Di depan adalah kota kaisar, dengan banyak gedung tinggi. Xiao Chen menggunakan tombak emas untuk membawanya ke gedung tinggi, dan kemudian menjatuhkannya. Kematian Keke membuatnya gila dengan darah. Darah mengalir di batang tombak, Xiao Chen dingin dan hampir kejam.